Oke. Petro tadi yang memimpinmu. Oke, terima kasih kalau begitu. Hanya mau tanya saja. Tetapi mari kita berdoa bersama dengan menyalami teolog teolog ternama yang namanya Bunda Maria. Kalau mau studi tentang Trinitas, Tritunggal, studi bersama dengan Bunda Maria. Kenapa? Karena Bapa yang memilih dia, karena Roh Kudus yang dikandungnya, yang ada di dalam kandungan itu adalah Putra. Jadi kalau mau kenal, mau pahami, mau mendalami Tritunggal Maha Kudus, jangan lupa Bunda Maria ya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, marilah kita temani saya juga di dalam doa ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dan engkau Bunda yang membawa tabut perjanjian baru ini, yang di dalam rahimmu terdapat apa yang ada di dalam tabut perjanjian adalah Yesus sendiri, sabda sendiri, adalah roti kehidupan mana perjanjian baru, yang adalah tongkat Harun, yang adalah imam agung sendiri. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buat tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, kepada Putra, kepada Roh Kudus, sekarang, selalu dan bulan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, selamat datang ke room ini, ke DKC terkasih ini. Sebelum membaca, sebelum berbagi pada malam hari ini, saya mau ingatkan kembali misi setiap kita ya. Deutro, ada KGK enggak? KGK ada, Romo. Ada KGK ya? KGK ada enggak? Ada ya? 1285 untuk mengingatkan kembali misi semua orang-orang Katolik, orang Kristen Katolik. Oke, KGK 1285. Tolong kita baca dulu itu untuk mengingat semua misi kita. Bersama dengan pembaptisan dan ekaristi, sakramen penguatan membentuk sakramen-sakramen inisiasi Kristen yang kesatuannya harus dipertahankan. Jadi, perlu dijelaskan kepada umat beriman bahwa penerimaan penguatan itu perlu untuk melengkapi rahmat pembaptisan. Berkat sakramen penguatan, mereka terikat pada gereja secara lebih sempurna dan diperkaya dengan daya kekuatan Roh Kudus yang istimewa. Dengan demikian, mereka semakin diwajibkan untuk menyebarluaskan dan membela iman sebagai saksi Kristus yang sejati dengan perkataan maupun perbuatan. Lumen Gentium nomor 11. Terima kasih. Oke, jadi mampu menghidupi dan juga membela dan mempertahankan imannya. Ini ada koneksinya kepada hukum kanonik, hukum gereja 229, tapi ya udah, kita nggak usah baca sampai di sana. Yang saya mau katakan bahwa ketika mereka para teolog mengatakan bahwa 1 Yohanes 5:7 itu tidak original, tidak ada di dalam daftar kodeks Sinaiticus dan semuanya. Saya mau katakan satu hal. Yesus tidak suruh untuk berteologi. Yang Yesus suruh, yang Yesus katakan adalah, saya akan mengirim penghibur yang membantu kalian untuk mengingat kembali semua apa yang saya katakan. Saya pikir ini poin penting yang harus kita pahami. Kenapa? Karena berdasarkan kerja para teolog yang mengatakan bahwa 1 Yohanes 5:7 tidak original, malam hari ini kita taruh 1 Yohanes 5:7 itu di tempat lain. Oke? Deutro, kita jangan pakai 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, kita baca itu supaya kita sisihkan 1 Yohanes 5 ayat 7 di tempat lain dan kita jangan gunakan malam hari ini. Bagaimana mereka katakan bahwa itu tidak original? Mereka katakan bahwa gereja yang memutuskan untuk menambahkan 1 Yohanes 5 ayat 7 itu di dalam kitab suci. Dan yang kedua, saya mau katakan bahwa
untuk menetapkan Tritunggal Maha Kudus, gereja butuh 6 konsili. Jadi butuh berapa konsili, Deutro? 6, Romo. 6 konsili. Untuk penetapan kitab suci butuh 3 konsili tambah Trente berhadapan dengan para Lutheran. Jadi ini loh, 4 konsili. Konsili Roma, konsili Kartago, konsili Hippo, dan pada saat revolusinya Luther harus dibuat konsili Trente untuk memastikan ini loh kebenaran yang gereja sudah putuskan dalam tahun 382 tentang kitab suci. Saudara dan saudariku yang terkasih, kita tidak usah pakai malam hari ini 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke. Karena ini menjadi titik persoalan bagi mereka. Ini tidak original, ini gereja yang menambahkan supaya supaya memastikan bahwa doktrin Tritunggal ada di kitab suci. Oke. Bagaimana menggunakan ini untuk menyerang kembali gereja? Silakan. Ada 3 yang memberi kesaksian dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Oke. Ini mereka katakan bahwa ini tidak original dan tidak bisa dimasukkan ke situ karena gereja yang memasukkannya. Tidak apa saudara-saudariku, denominasi Unisitarian dan juga denominasi Saksi Yehova atau yang kaum-kaum yang menolak Tritunggal, jangan pakai ayat ini. Tidak apa, saya setuju kalau kamu jangan pakai ayat ini. Taruh di sana, nanti kita lihat. Tetapi saya mau menyalami mereka seperti Santo Paulus menyalami 2 Korintus 13 ayat 14. Yang bilang jangan pakai 1 Yohanes 5 ayat 7, tetapi saya mau menyalami mereka seperti Paulus menyalami 2 Korintus 13:14 yang kita salami di dalam pembukaan misa. Setiap kali misa pasti kita menyalami seperti Paulus menyalami. Silakan 2 Korintus 13 ayat 14. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Baca ulang Deutro, seolah-olah di misa. Ayo Deutro. 3 pribadi keluar tuh, 3 pribadinya terus keluar terus. Ulangi terus. Oke. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kau kena kau. Paulus Ya. lo itu Paulus. Kita baru pakai 1 saja ya. Tidak, saya mau menyalami kalian semua dengan salamnya Paulus untuk yang ketiga kalinya. Silakan. Saya ulangi dari yang 13 ya Romo ya. Oke. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dor. Bukan saya yang salami loh. Paulus bilang semua orang kudus ya. Dan semua orang kudus menyalami dengan rumusan Tunggal. bukan rumusan saya, bukan rumusan gereja. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya pikir ini kita harus kembali ke dalam konsep. Kita melihat sedikit perjalanan konsep yang namanya prefigurasi atau yang kalian selalu katakan tipologi Tritunggal di dalam keyahudian untuk sampai kepada perjanjian baru. Kalau seandainya orang Yahudi menggunakan kata Allah, mereka kata Elohim. Dan ingat, Elohim itu jamak. Kalau tunggalnya, kalau itu satu, mereka harus pakai Eloha. Elohim adalah jamak dari Eloha. Bagi orang Yahudi, konsep pertama, saudara dan saudariku yang terkasih, kalau mereka pakai Elohim, kalau mereka pakai Ejat, Ejat itu artinya satu di dalam pluralitas, satu di dalam kemajemukan. Kalau begitu teman-teman yang di denominasi mereka pakai Elohim nggak? Deutro. Salam Elohim. Salam. Ya, pakai nggak? Pakai. Tapi mereka tahu bahwa Elohim itu jamak dari Eloha nggak?
Nah, kalau itu kurang tahu, Mo. Kurang tahu. Dia mungkin asal cuap-cuap saja, Mo. Asal Gaya-gayaan cuap. Romo. Gaya-gayaan. Ya? Gaya-gayaan Romo. Oh, Elohim itu jamak dari Eloha. Kalau dia hanya satu, dia harus pakai Eloha. Kalau dia hanya satu, harus pakai Hajid atau Jahid. Karena dia adalah satu di dalam pluralitas, kesatuan di dalam majemuk, makanya dia pakai Elohim. Makanya dia pakai Ejad. Nanti kita lihat 1-2 ayat untuk mengatakan itu ya. Penasaran yang mereka pakai adalah katakan Allah satu, tetapi mereka bingung satu artinya bagi mereka adanya sama. Kata berada, mereka kata ada, mereka gantikan jadi adalah. Jadi contoh kecil ya, ini contoh kecil. Nah kita mulai dari contoh kecil. Yohanes 6 ayat 56. Kita buat contoh kecil sebelum masuk ke tema. Oke. Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Oke. Ini artinya ada, berada kan? Iya, Iya. benar Romo. Ini bukan Iya, benar, adalah. Kalau seandainya barang siapa makan tubuhku, ada di dalam aku, kalau pakai konsep logika teman-teman yang di seberang, mereka akan bilang adalah. Jadi barang siapa yang makan dagingku adalah aku. Aku. Wah, Hati-hati dengan kata ada dan adalah. banyak dong jadinya. Jadi berbahaya loh. Ada artinya eksistensi, keberadaan. Adalah kata share ya. Kalau dalam bahasa Indonesia apa yang jelaskan? Kalau Inggris bagaimana ya? Deutero yang katakan is ya, adalah. Is, Itu berbeda pernyataan. dengan pernyataan. Berbeda dengan ada, berada. Oke, saudara dan Iya. saudariku yang terkasih. Contohnya ayat 57-nya. Ayat 57 kalau kita mau lihat contohnya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Oke. Kalau kita mau pakai di mana 2-3 orang di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, aku ada di Itu. bukan adalah di situ. Ini yang konsep ini harus benar-benar kita pahami, saudara dan saudariku yang terkasih. Bentar, saya itu ada gugup gitu saya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, yang pertama kita malam hari ini kita jangan pakai 1 Yohanes ya, karena itu nanti jadi framing bahwa itu tidak original dan semua ya. Oke, kita taruh di sana. Yang kedua, mari kita mengikuti jejak atau tipologi atau prefigurasi Tritunggal di dalam Perjanjian Lama. Yang ini yang harus kita lihat. Sebelum itu mari kita katakan bahwa Allah itu satu. Tritunggal Maha Kudus itu Allah satu. Allah itu satu, asa, tetapi tidak sendiri. Ini yang harus kita lihat. Contohnya begini, Erik. Ini kan jari ya. Setiap jari punya fungsi berbeda. Ya, Tetapi jari ini dihubungkan dengan kemana? lengan. Tangan. Ke tangan. Dia punya urat, dia punya tulang, dia punya semua. Ya, Sama. Tetapi berbeda. Dalam fungsinya, dalam semuanya. betul. Jadi ini yang saya mau katakan bahwa para unisitarian atau kena Pentekostes, Carlos Baran waktu dia mendirikan Pentekoste dia jatuh cinta dengan nama Yesus 1906. Makanya yang kita temukan sekarang Jesus only ya, atau hanya Yesus, dalam Spanyol solo Jesus dalam pengertian itu. Dan ternyata Pentekostes itu dia terbagi dalam 4
4 bagian. Satunya Pentekostes historis, satunya Pentekostas historis, Pentekostas klasik, Pentekostas unisitarian, dan Pentekostas karisma. Banyak banget. Ya, Pentekostasnya terbagi, terpecah-pecah lagi. Jadi dalam 4 ini, yang ini loh, yang rata-rata unisitarian ini yang kita bisa namakan mereka tuh only Yesus ya, hanya Yesus. Jadi bagi mereka, Yesus di dalam penciptaan atau sebelum kedatangan inkarnasi, Yesus adalah Bapa. Yesus di dalam inkarnasi adalah Putra. Dan Yesus setelah inkarnasi adalah Roh Kudus. Jadi bagi mereka, nama yang sebenarnya dari Tuhan itu adalah Yesus. Sedangkan Bapa, Putra, Roh Kudus adalah gelar. Ini nanti kita lihat bertolak belakang semua dalam pengertian ini. Oke, jadi kalau mereka baptis dalam nama Yesus, Yesus harus disebut. Nama Yesus harus disebut karena itu nama yang asli. Sedangkan Bapa, Putra, Roh Kudus itu adalah gelar. Bisa tertawa sedikit. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan kepada Katolik yang ada di rumah. Yang pertama, dogma Tritunggal bukan irasional. Santo Agustinus ketika dia jalan di pinggir pantai ya, untuk memikirkan tentang apa itu Tritunggal di dalam kepalanya yang kecil, dia bertemu dengan seorang anak kecil yang lagi membuat lubang kecil di pinggir pantai dan pergi ke laut untuk memasukkan lautan itu ke dalam lubang kecil. Lalu Santo Agustinus bilang, ngapain? Saya mau masukkan semua lautan ini ke dalam lubang ini. Lalu Agustinus bilang, tidak mungkin. Bagaimana engkau memasukkan lautan itu ke dalam lubang kecil ini? Anak kecil itu bilang, sama seperti engkau tidak bisa memasukkan misteri Tritunggal yang besar di dalam kepalamu yang kecil. Oke, yang pertama, dogma Tritunggal bukan irasional. Kita bisa nanti lihat apa yang ada di dalam kitab suci. Yang kedua, dogma Tritunggal bukan anti-biblis. Dan yang ketiga, dogma Tritunggal bagian dari revelasi ilahi. Oke, bagian dari revelasi ilahi. Coba kita sandingkan ke Lukas 1:35. Apa yang dikatakan malaikat kepada Maria? Ini masih pengantar nih. Baik, saya bacakan. Lanjut. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Anak yang dilahirkan itu kudus dan akan disebut anak Allah. Ada kehadiran Tritunggal di sini atau tidak kalau kita mau analisis? Ada revelasi keilahian di sini atau tidak? Yang pertama, Ada Roh Kudus akan menaungi engkau. Kuasa Allah bagi Bapa akan apa kuasa Allah? akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Roh Kudus akan menaungi engkau. Kuasa Allah, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Dan anak yang engkau lahirkan nanti Kudus dan disebut anak Allah. artinya Tritunggal, dogma Tritunggal Maha Kudus adalah bagian dari revelasi ilahi. Dan siapakah yang menjadi bait Tritunggal? Ayo, Bunda Maria. dalam ini ayat ini saja. Bunda Maria. Bunda Maria mau. Makanya dia itu teolog ya. Yang mau belajar Tritunggal harus dekat dengan Bunda Maria. Kalau tidak memang susah. Makanya mereka tidak paham tentang Tritunggal karena mereka tolak Bunda Maria. Dianggap wanita biasa saja, bukan terberkat. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, ya ini yang orang Katolik ada di sini, saudara-saudariku yang terkasih. Dogma Tritunggal rasional. Yang kedua, dogma Tritunggal bukan anti-biblis. Dan yang ketiga, dogma Tritunggal bagian dari revelasi. Selamat datang. Mungkin introduksinya itu terlalu panjang. Lalu pertanyaan kita sekarang, bagaimana kita sampai ke Tritunggal? Bagaimana kita sampai kepada Tritunggal? Oke, itu Tritunggal.
kita bantu dengan konsep seperti ini, saudara dan saudariku yang terkasih. Yang pertama, Tritunggal dan orang Yahudi. Saya mau tekankan di sini. Bagaimana pemahaman keasahan di dalam pluralitas yang orang Yahudi punya konsep tentang Tuhan. Satu di dalam kemajemukan nama Tuhan. Oke. Yang pertama, konsep yang kita namakan, yang mereka namakan memanggil Allah Elohim. Elohim itu jamak dari Eloha. Kalau seandainya Tuhan itu satu, tunggal, maka dia harus pakai Eloha. Dia bukan pakai Elohim. Jadi kalau seandainya dia pakai Elohim, karena itu jamak. Dan ini kita, jamak. Kenapa jamak dalam pengertian itu? Yesaya 63 ayat 7. Mulai dari sini. Yesaya 63 ayat 7. Yakobus. Aku hendak menuturkan kasih setia Tuhan, segala perbuatan Tuhan yang masyhur yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel, yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan kasih setianya yang besar. Demikianlah sabda Tuhan. Oke, kalau kita analisa, ada perulangan berapa kali kata Tuhan di sini? 3 Romo. Itu nanti ada hubungan dengan doa mereka punya yang dalam Bilangan 6:22. Terberkatilah engkau, diberkati Tuhan, engkau di ini tas karunia Tuhan. Jangan dulu masuk ke sana. Saya mau katakan bahwa mereka pakai kata Elohim di sini, bukan pakai kata Eloha. Setelah menggunakan 3 kali kata Tuhan, itu ada hubungan nanti dengan Wahyu. Kudus, kudus, kudus. Kenapa 3? Kalau kita mau pakai analisa itu ya. Karena mereka menggunakan sini Elohim. Elohim dalam pengertian jamak. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, mungkin teman-teman dari denominasi minta maaf. Apakah kalian pernah bertanya kepada pendeta? Pendeta, kata Tuhan ini orang Yahudi pakai kata Elohim atau kata Eloha? Kalau pakai kata Elohim berarti dia harus apa? Dia harus jamak, namanya kesatuan di dalam kemajemukan. Kenapa dia tidak sebut Eloha, Eloha, Eloha? Kenapa dia sebut Elohim, Elohim, dan Elohim? Dan disimpulkan kepada kasih karunia-Nya. Hanya disatukan saja. Sudah disatukan di sini. Ini juga ada hubungannya dengan contoh kecil ketika Abraham bertemu dengan 3 orang, lalu Abraham sapa, tunduk dan sapa dari 3 orang yang majemuk, Abraham simpulkan menjadi sapaannya kepada 1 orang saja. Contoh kecil ya, contoh kecil. Oke, Kejadian 18, 2-5. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Oke. Sesudah dilihatnya mereka, dan 3 orang berdiri di hadapannya. Lalu kita harus lihat apa yang dibuat oleh Abraham dan bagaimana dia menyapa. Ini yang kita namakan dalam pengertian bahwa kemajemukan yang disatukan, satu di dalam majemuk. Nanti ada hubungan dengan perkawinan. Mereka bukan lagi 2, melainkan menjadi 1. Suami istri, ngapain? Istri dengan suami kok 1? Ini 1 tidak berarti sama. Oke, lanjut. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Oke, tahan. Serta berkata, sujud mereka sampai ke tanah. Kalau sujud sampai ke tanah, artinya yang di hadapan dia itu siapa? Tuhan. Yang kita namakan penyembahan ya. Dalam itu Petrus juga larang waktu itu kan, ada yang perwira Romawi mau sujud, dia bilang, saya bukan Tuhan Allah, saya manusia sama seperti engkau, bangun. jangan sujud saya sampai ke tanah seolah-olah saya Tuhan. Oke, lihat apa yang dibuat oleh Abraham, sujud menyembah sampai ke tanah. Lalu sekarang kan ada 3 orang. Nah, lalu bagaimana Abraham menyapa? Apakah menyapa Tuhan, Tuanku, atau menyapa dalam ini bukan jamak tetapi menyapa di dalam tunggal? Oke.
serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Oke. Biarlah, Dalam saya mau katakan bahwa dari 3 orang sujud menyembah sampai ke tanah, dan apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Abraham, bukan menyapa di dalam jamak, melainkan menyapa di dalam tunggal. Tuanku. Selesai. Karena itu bagi orang Israel tidak ada persoalan dengan Elohim. Elohim itu kesatuan di dalam kemajemukan. Satu di dalam kemajemukan. Karena itu mereka pakai kata Elohim, bukan kata Eloha. Contoh yang lain, saudara dan saudari. Masih Yesaya, tapi 7 ayat 14. Ingat bahwa Emmanuel, Tuhan, kalau itu, ini loh saya mau analisa. Berarti kalau seandainya Tuhan Yesus datang ke dunia, itu tipologi dari kata Emmanuel di sana. Kata Emmanuel bukan tipologi, ambil dari sana, Lukas ambil dari sana. Kalau seandainya Tuhan sudah datang ke dunia, nanti Allah beserta kita, berarti tidak ada lagi orang di surga kalau dia hanya satu dan tunggal saja, toh? Oke, lanjut. sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Oke, satu. Sesungguhnya, Saudara, Deutero, Tuhan sendiri di sini Allah ya, Elohim. Tuhan sendiri yang memberi tanda. Tuhan, satu. Yang kedua, lanjut. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Deutero, mengandung dengan karunia-Nya siapa? Allah. Ya, yang tadi Lukas tadi. Dengan karunia-Nya siapa? Yang ada Maria mengandung dari Roh Kudus. Tuhan Allah, Bapa memberi tanda. Maria mengandung dari Roh Kudus. Yang dilahirkan itu siapa? Putra Firman. Bagi orang Israel tidak ada persoalan Elohim. Ini masih pakai kata Elohim loh. Jadi ada persoalan ada di kepalanya. Siapa sekarang mau tanya tentang Tritunggal ini? Oke. Kita bagi contoh lagi. Masih dalam pengertian Elohim. Yesaya yang sama 6 tapi ayat 8. Banyak sekali, hanya ada Ulangan, ada Yosua, tapi oke. Kita lihat di sini dulu. Mereka gunakan kata Elohim, masih gunakan kata jamak, oke? Kesatuan dalam majemuk. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Lanjut Ingat. ayat 9. Gak usah, cukup situ. Siapakah yang akan diutus dari antara, siapa yang akan pergi dari antara kita, dan siapa yang akan diutus dari antara kita? Kata Tuhan, baca kembali. Elohim di sini. Ayat 9 ya Romo. Enggak, yang tadi yang sama. Mau ditekankan kembali. Di situ ada siapakah yang akan diutus dari antara kita? Di sini loh, kesatuan majemuk di situ. Kalau misalnya di situ tidak majemuk, plural, tidak mungkin dikatakan siapakah yang akan, Tuhan tidak mungkin katakan siapakah yang akan diutus dari antara kita. Oke. Kita, iya. Kita. Baca. Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sahutku, ini aku, utuslah aku. Oke, nanti Yesus. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan bagaimana menggunakan kata itu ya, kata Elohim dalam pengertian itu. Ulangan 4 ayat 7. Bagaimana kesatuan di dalam kemajemukan. Jadi mungkin kita juga beri penjelasan kepada teman-teman yang dari sudut sana, dari sudut anti Tritunggal dan semuanya. Oke, silakan. Saya hanya mau tekankan lagi bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 malam ini kami tidak akan pakai. Oke. Sebab Ulangan. bangsa besar, ya, sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita.
setiap kali kita memanggil kepadanya? Oke. Allah itu dekat dengan kita, dan ingat bahwa Yesaya tadi 7:14 Emmanuel, yang artinya Tuhan beserta kita. Allah dekat dengan kita. Allah menjadi manusia. Jadi, kok dia tidak jauh ya dalam pengertian ini. Yosua itu terlalu panjang nanti, saudara dan saudariku. Itu yang masih pakai terminologi pertama ya. Yang terminologi kedua tentang Tuhan, mereka gunakan kata ejad, EJAD, atau dalam kalau di atau ECHAD, kesatuan dalam pluralitas. Kita ambil contoh dalam Ulangan 6 ayat 4. Ini yang mereka pakai kata itu. Tunggalnya itu Jahid, JACHID. Ya, tapi mereka tidak pakai tunggal, dia pakai jamak yang kita namakan ejad dalam bahasa Ibrani. Mereka tidak pakai, dia tidak pakai tunggal. Contoh kecil ada di sini. Oke, Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Oke. Kalau memang Tuhan itu Esa, kenapa dia tidak pakai kata Eloha? Kenapa dia tidak pakai kata Jahid? Kenapa dia pakai kata Elohim? Kenapa dia pakai kata Ejad, yang artinya kesatuan di dalam pluralitas atau kemajemukan? Oke, dia terus kau jawab sedikit. Tidak tahu bagi mereka itu bagaimana. Allah itu satu, tetapi tidak sendiri. Kenapa tidak sendiri? Yang pertama tadi kita sudah temukan kata kita. Yang kedua, ayo kita dalam kesatuan kemajemukan ini kita temukan juga banyak ayat di dalam kitab suci Perjanjian Lama. Contoh yang paling nyata yang selalu kita sandingkan ke Yohanes 1:1 itu adalah Kejadian 1:26. Oke. Romo, saya tambahkan sedikit boleh, Romo? Oke, silakan. Ya. Jadi kalau kita buka di Ulangan 32 ayat 15 dan 17 ya. 32 ayat 15 dan 17 itu kan ada kata Eloah, Elohim, Lo. Tunggu ya, Romo ya. Kita tambahkan Baca aja. Iya. Tunggu ya, Romo. Eloah, Elohim, Lo. Nah, ini dia. Jadi Yisbehu Lasadim Lo Eloha Elohim Satu. Lo. Jadi Eloha, ini Eloha, ini Elohim. Jadi ada dua kata Tuhan di sini, Eloha dan Elohim dalam satu ayat. Ulangan 32 ayat 17. Nah, Eloah, ini Elohim. kita temukan di Kejadian ini nanti 1:26. Allah berkata Eloha atau Ejad, mari kita Elohim di sini. Jadi dalam pengertian ini Ehad, Romo, Ejad, Ehad, betul. EJAD juga bisa, atau ECHAD juga bisa. Ya, Ehad. Jadi gini, Romo, di dalam betul yang kata Romo bilang tadi, penjelasannya Romo itu sama dengan penjelasannya Rambam mengenai Ulangan 6 ayat 4. Jadi dia tulis di dalam halakannya nih, Romo ya. Ini Mishneh Torah. Silakan dibaca. Jadi ya, dia tulis dengan sangat baik dan indah nih, Romo. Penjelasannya Romo tuh persis dengan penjelasannya Rambam tentang untuk mempersatukan dia di dalam Ulangan 6 ayat 4 ini. Seperti dikatakan Tuhan, seperti yang tadi dia baca, ini coba baca. Iya, dia pakai Ehad. Dia tidak pakai Ehad. Dia tidak pakai dia pakai Jahid. Dia pakai Ehad. Jadi dia tidak pakai dia tidak pakai Jahid, dia pakai Ehad. Jadi kalau Jahid itu tunggal, satu orang selesai. Kenapa dia pakai Ehad yang jamak? Betul. Jadi
Rambam menjelaskan dengan baik persis seperti yang Romo jelaskan dalam Ulangan 6 ayat 4 itu, untuk menyatukan dia seperti yang dinyatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, Allah adalah Tuhan kita, Allah itu Esa. Artinya di dalam Allah itu, di dalam hakikat Allah itu terdapat Bapa, Putra, dan Roh Kudus untuk menyatukan itu. Seperti Itu yang kita Rambam namakan, menjelaskan. keasahan di dalam pluralitas. Ya, betul. Sedangkan kalau yang tadi Romo, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya ada kodeks, tapi kodeks Yonan, Romo. Dia didapat di dalam Pesita mengenai 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Dia menulis lengkap, tapi salahnya LAI ini dia menutup kurung, membuka tanda kurung. Di abad kelima tuh ada. Di abad kelima ada, makanya Bapak Theophilus tuh kan menemukan kata trace itu, triados itu dari 1 Yohanes 5 ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 itu. Makanya terciptalah kata triados itu. Di dalam berbicara Allah, kita berbicara tentang nous, Bapa, Logos Anak, dan Sophia Roh Kudus. Jadi karena ini ayat polemik, mereka katakan bahwa itu tidak original, nggak usah pakai. Ada ribuan ayat yang menjadi menjadi pernyataan kita tentang secara biblis tentang Tritunggal. Jadi oke, terima kasih untuk itu. Jadi inilah sekarang kita buka Kejadian 1:26. Allah berkata, dia pakai ehad atau ejat, pakai j atau dia pakai Eloha. Allah berkata, marilah kita Elohim. Oke, saudara-saudara, oke. Silakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Berfirmanlah Supaya berfirmanlah siapa? Allah. Satu. Marilah kita. Marilah kita bersukaria dalam Yesus. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, contoh kecil, baca ulang ayat itu. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kembali lagi seperti tadi yang kata ehad atau ejat atau jalsid yang tunggal atau Eloha yang tunggal. Ternyata kita mesti lebih banyak pakai kata Elohim untuk Allah, kesatuan di dalam kemajemukan. Sandingkan dengan masih dalam konteks itu, kita lihat kan kita masih dalam Tritunggal dalam konteks Yahudi atau biblis, perjanjian lama. Kejadian 2 ayat 24. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Atau keduanya menjadi sama atau keduanya menjadi satu? Jadi satu. Kata yang sama, maksudnya pakai dalam pengertian ini. Jadi ini yang kita namanya kesatuan pluralitas. Contoh kecil, Peter itu sama dengan istrinya, sama dengan istrimu, atau kamu itu sama dengan istrimu? Nggak mungkin kan, kamu nggak sama. Kita memang berbeda, laki-laki dan perempuan. Tapi kenapa kitab suci pakai kata ini satu? Mereka bukan lagi dua. Menunjuk persatuan, Romo. Kenapa yang perempuan dan laki pendeta juga merayakan perkawinan dalam pengertian di gereja-gereja atau di denominasi katakan begini, yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia. Kamu sudah katakan bahwa mereka bukan lagi dua melainkan satu. Yang manusianya kamu pegang bisa tangkap, tetapi Tuhan Allah kamu menolak.
Betul, Mo. Ya kan Erik analisa begitu. Lalu kenapa kamu menikahkan orang dengan katakan yang dipersatukan Allah jangan diceraikan manusia? Lalu kenapa kamu kutip teks bilang mereka bukan lagi dua melainkan satu di dalam Kejadian 2:24 ini? Tapi jangan pakai ayat ini karena nanti kamu udah terima bahwa manusia tuh yang berbeda ini jadi satu. Kok ke Allahnya kamu nggak bisa terima? Masuk. Untuk Onanes pakai ini keren ini lebih sendiri. Berarti nggak usah pakai ayat ini dong kalau begitu. Di situ dia katakan bukan mereka bukan lagi dua melainkan satu. Di sana mereka tidak dikatakan mereka bukan lagi dua tetapi mereka menjadi sama. Tidak ada menjadi sama di sini. Kau tetap perempuan, saya tetap laki-laki. Gak kepikiran mau saya pakai ini dadak bisa ngomong, Mas. Onanes tuh. Lain. Ya, Onenes pakai ayat ini ya. Ya kalau dipukul pakai ini dia nggak bisa ngomong mau Onanes mau. Saya nggak kepikiran kalau ini oke juga ayat ini. Mantap ini. Lanjut, Mo. Oh ya, kalau begitu bagaimana mendefinisikan suami istri? Mereka bukan lagi dua melainkan satu. Boleh hilangkan juga kalau begitu Kejadian kalau begitu ya. Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita melihat sedikit kehadiran Roh Allah ya, Kejadian 1 ayat 1 ya. Silakan, Mas. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, siapa yang melayang-layang di permukaan sampai di situ, siapa yang melayang-layang di permukaan air? Roh Allah. Oke, saudara-saudariku yang terkasih, kalau kita mau lanjut lagi dari tolong saya mau supaya kita baca lengkap itu Yesaya 63 tapi 7 sampai dengan sedikit panjang, minta maaf ya, sampai 16 lah semacam itu. 7 sampai 16 kita baca 9 ayat atau ya. Ya. 7 ayat. Erik. Kalau kita analisa di situ, ayo kita tangkap ada kehadiran Tritunggal di situ atau tidak, hanya belum diberi nama. Doa pengakuan dan permohonan Israel. Aku hendak menyebut-nyebut perbuatan kasih setia Tuhan, perbuatan Tuhan yang masyhur, sesuai dengan segala yang dilakukan Tuhan kepada kita, dan kebajikan yang besar kepada kaum Israel yang dilakukannya kepada mereka sesuai dengan kasih sayangnya dan sesuai dengan kasih setianya yang besar. Bukankah ia berfirman, sungguh merekalah umatku, anak-anak yang tidak akan berlaku curang, maka ia menjadi juru selamat mereka. Dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihan-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudus-Nya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudus-Nya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya? Oke, saudara dan saudariku yang terkasih, kalau kita mau analisa baik, kalau kita mau lihat baik dan baca dengan hati, di situ disebutkan, Bapa, kenapa kalian menjadi anakku? Satu, penebus dan Roh Kudus. Roh Kudus. Ini yang mereka pakai kata Elohim, saudara dan saudariku yang terkasih, atau Ahad tadi, atau Ehad atau Ejat tadi. Jadi
Jadi kalau kita baca Yesaya ini kita bilang, "Buset, di situ anak. Kita adalah anak hidup Bapa ya Tuhan Bapa ya." Yang kedua, penebusku juru selamat. Dia yang sendiri yang datang menebus. Yang kedua, dia menaruh Roh Kudusnya. Jadi saudara dan saudariku yang terkasih, di mana ada celah untuk ini unisitarian, di mana ada celah untuk saksi Yehova untuk kata bahwa Tritunggal anti Tritunggal itu tidak biblis. Dalam masih loh kita belum masuk perjanjian baru ya, saudara dan saudariku yang terkasih. Nah, kita beranjak pelan-pelan ya ke sana ya. Kejadian 11 ayat 1 dan ayat 6. Masih antara Elohim, Eloka, Ehad, Ejad, dan Jahid. Oke? Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata, pertanyaan saya, satu bahasanya. Apakah seluruh dunia satu bahasa? tidak, sekarang. Oke, ayat 6-nya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah Apakah permulaan usaha mereka. Oke, apakah ini seluruh bangsa waktu itu satu bahasa, satu bangsa? Oke, apakah pada saat itu satu bahasa, satu bangsa saja? Tidak mau ada bahasa yang lain dan bangsa yang lain. Iya, maksudnya mereka kenapa pakai satu bangsa, satu bahasa? Kesatuan, Karena yang kita namakan kesatuan dalam pluralitas atau kesatuan di dalam pemujumukan saudara dan saudari. Jadi kejadian 3:22. Kita cepat-cepat karena saya mau perjanjian baru jadi. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jangan sampai. Alasan kenapa? Karena mereka sudah menjadi sama seperti salah satu dari kita. Romo, kita. Oh ya, ini majemuk di sini ya. Kita itu orang pertama jamak. Saya, engkau, dia, kita. We. Pakai itu. Ya, we. Jadi kalau ya saudara dan saudari. 11 5-8. Konsentrasi di ayat 7. Oke. Kejadian 11 ya Romo. Ya. 5-8 konsentrasi ayat 7 kalau tidak salah. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau-balakan. Konsentrasi. Baiklah kita turun. satu orang saja. Jamak ini Romo. Turun. Baiklah kita turun dan mengacau-balakan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Oke. Wow, saudara dan saudari yang terkasih, saya pikir ini penting yang dipahami bahwa kenapa susah menerima kata kita yang ada di perjanjian lama tentang Allah. Allah sendiri, marilah kita.
karena itu kita jangan terlalu panjang-panjang di perjanjian lama karena konsentrasi di perjanjian baru nanti. Hanya kita lihat prefigurasi atau yang kita namakan tipologi Tritunggal di dalam perjanjian lama. Yesaya sudah jelas katakan sungguh-sungguh di situ kehadiran Bapa, Putra dan Roh Kudus yang ada di Yesaya 63. Tetapi ini saya mau tutup dengan untuk perjanjian lama, mau tutup dengan doa ya. Doa orang Yahudi itu doa yang satu di dalam kemajemukan. Oke, Bilangan 6, 22, 27. Ini doanya. Ayat-ayat pertama itu bagus sekali. Ya. Bilangan 6, 22. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Oke, Katakanlah kepada mereka. Deutro, berkat ini bukan hanya untuk Tuhan satu saja. Berkat ini ada 3 loh di sini. Oke. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 1, siapa? Tuhan. Tuhan, Bapa. Kalau kita mau analisa, ini Bapa. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. betapa cintanya, kasihnya yang besar kepada dunia ini. Allah mengirim apa? Mengutus apa? Anaknya yang tunggal. Anaknya. Kita analisa. Kasih. Yang Tuhan yang digunakan kedua itu untuk mengasihi. Dan yang ketiga, apakah itu ada hubungan dengan rekonsiliasi atau tidak? Atau perdamaian atau tidak? Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ingat, saudara dan saudariku yang terkasih. Yang ketiga ini apa? Berdamai. Yang ketiga ini Tuhan yang memberikan apa? Damai sejahtera. Ingat, dengan cara seperti apa? Ini yang diterjemahkan ke Indonesia ada kaitan dengan, coba kalau kita buka 2 Korintus 5 ayat 18, 21. Berilah dirimu berdamai dengan Tuhan. Dan siapakah yang memberikan perdamaian itu? Dan ingat Yohanes 20, 23. Barang siapa kamu ampuni dosanya, rekonsiliasi, dosanya akan diampuni. Nanti kita baca kembali bilangan itu. 3 konsep penting sekali. Yang Tuhan yang pertama, Tuhan yang kedua untuk penebusan, penyelamatan karena kasih, dan Tuhan yang ketiga dalam pengertian ini di dalam bilangan yang kita baca tadi itu bukan 3 Tuhan ya, maksudnya dalam pengertian kata Tuhan yang ketiga itu dalam pengertian bahwa akan memberikan perdamaian, mendamaikan engkau. Coba kalau kita baca sandingkan ke 1 Korintus, coba 2 Korintus, coba 1 Korintus 5 ayat 18 Sampai 13 doang, Romo. Berarti 2 Korintus ya, Romo? 2 Korintus, maaf. 2 Korintus 5 ayat 18. 21. Dan semuanya ini dari Allah. Dari siapa? Yang dengan perantaraan dari Allah. Dari Allah. Yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Lanjut. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Baca kembali ulangan tadi. Yahweh bilang kepada Musa, katakan kepada umat, berdoalah seperti ini. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oke. Apakah setelah itu ada kata Tuhan? Enggak ada lagi. Hanya itu 3 doa itu dalam, kalau kita mau baca dalam konteks itu. Silakan. Sorry Romo, tadi berapa? Bilangan 6 ya, Romo? Bilangan 6, 22. Iya. Dari 22. Paling tinggi sampai 27, tapi kita baca cukup yang bagian pertama. Oke, silakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah
harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Tuhan memberkati dan menyinari- melindungi engkau. Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. yang ketiga, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. kepada engkau Mantap. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Putra Kudus. dan Roh Kudus. Amin. Lanjut, Mantap. apakah kita akan menemukan kata Tuhan selanjutnya? Nggak ada lagi di situ. Setelah itu hanya tiga berkat saja. Oke. Lanjut baca kalau kita mau bilang, tidak itu harus dibaca lanjut aja kalau gitu. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Dalam nama Maka Bapa aku dan Putra dan Roh Kudus. akan memberkati mereka. Selesai, saudara dan saudariku yang terkasih. Oke. Jadi bagi orang Israel, Tuhan yang ada di dalam pluralitas, tetapi yang tunggal. Elohim, Ehad atau Ejad tadi yang katakan oleh saudara dan saudariku yang terkasih. Di bagian pertama mungkin ada 1-2 komentar, silakan. Sebelum masuk ke yang ini yang saya tunggu-tunggu, perjanjian baru. Yes. Yakobus silakan, Miabi dulu, silakan. Silakan. Oke, jadi Romo, saya senang sekali nih pengertian kata ehad ya. Itu kan banyak sekali digunakan di dalam perjanjian lama ya, seperti di dalam Kejadian 1 ayat 5 tuh ujungnya pokoknya ehad. Pada saat misalnya Kejadian 1 ayat 5 kan itu gabungan antara petang dan pagi, lalu di ujungnya disebut ehad. Lalu di dalam Esra 2 ayat 64 juga ujungnya disebut ehad. Itu kita diberitahu bahwa seluruh jemaat menjadi satu, tuh bacanya ehad. Terus di Kejadian 2 ayat 24 seorang pria dan seorang wanita bersatu dalam pernikahan dan keduanya akan menjadi satu daging, disebut ehad. Jadi memang ehad itu kata jamak, ehad. Kalau kita lihat teman-teman silakan lihat di dalam ini ya, Bible Lexicon ya. Kata ehad itu jelas, itu jamak. Kata Elohim jelas, itu jamak. Kata Eloha itu yang tunggal. Seperti itu ya. Jadi itu bagus sekali. Dalam Yehezkiel juga kita bisa ambil contoh yang paling mencolok di antara semua itu, bahwa 2 batang kayu digabungkan menjadi satu. Itu ehad. Ya, itu ehad. Jadi semua propaganda atau pemikiran-pemikiran bahwa di luar dari kekristenan yang mengatakan bahwa kata ehad itu adalah tunggal, itu semua propaganda sesat untuk mengkaburkan pemikiran daripada pengajar-pengajar Yudaisme. Para rabi itu pun sudah mengakui, seperti Rabi Simon bin Yohai itu jelas sekali mengatakan dengan jelas bahwa kata ehad itu selalu berhubungan tentang sesuatu hal yang bukan tunggal, tapi dia selalu jamak. Itu ada di dalam Beresit Raba ya, Beresit Raba 12 ayat 3. Kata ehad itu selalu berhubungan dengan yang namanya jamak. Dia tidak pernah tunggal. Lalu dia dibantah lagi dan dibantah lagi sampai Beresit Raba yang lainnya. Jadi itu hal yang wajar. Seperti itu. Saya senang banget ya. Sesuai. Oke, semuanya berusaha apa? Dengan Romo Erik dulu. Jadi kecuali di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu dia menggunakan kata yacid. Itu baru namanya Tuhan itu betul-betul tunggal. Gitu, bukan jamak, tapi dia gunakan kata ehad. Tadi juga sudah kita sampaikan kan di dalam Mishneh Torah sendiri menjelaskan yang harus kalian imani di dalam Ulangan 6 ayat 4 itu jelas, mempersatukan dia. Seperti yang dijelaskan oleh Rabi Jonathan, bukan Rabi, dia bukan Rabi ya, dia Moreh Hasedek. Karena di hidupnya Jonathan itu belum ada zaman Rabinik, jadi dia itu lebih kepada Moreh Hasedek. Dia katakan bahwa di dalam apa ya itu ya, kejadian berapa ya? Tunggu. Pokoknya dia katakan seperti ini loh. Yang berjalan-jalan itu selalu itu pasti, yang bertemu dengan siapapun selalu itu pasti adalah membranya. Dan tadi sudah dibahas Romo itu tiga orang itu kan yang bersujud sampai tanah itu kan.
Bukan itu Betul. Paman, bukan itu. Bukan itu. Jadi yang kalau kita lihat kan di dalam targum-targumnya Jonathan itu jelas ya, yang selalu bertemu dengan para nabi, yang selalu bertemu dengan Adam hingga para nabi terakhir itu selalu Jonathan katakan itu selalu membranya, itu selalu dafarnya, itu selalu logosnya, itu selalu miltanya. Itu satu banyak kata tapi mengartikan satu nama, yaitu siapa yang akan datang menjadi manusia itu, yaitu Yesus Kristus itu. Jadi tidak pernah yang namanya Allah Bapa itu sebagai pribadinya tidak pernah turun langsung ke dunia. Jika Bapa itu bisa turun langsung ke dunia, maka kita ini pasti langsung mati, tidak akan bertahan kuat dengan apa yang kita lihat. Tapi karena logosnya ini yang selalu turun, membranya ini, miltanya ini, dafarnya ini yang selalu turun, maka kita dapat berhasil melihat dan kita bisa menyembahnya seperti itu, karena logos adalah Allah dalam hakikat, Bapa adalah Allah dalam hakikat, dan Roh Kudus adalah Allah dalam hakikat. Jadi 3 pribadi dalam satu hakikat seperti itu. Silakan Romo, terima kasih. Bagus. Silakan. Ya, mungkin saya sedikit bertanya tentang pengajaran yang ada di luar gereja Katolik. Suara saya jelas ya, Mo ya? Nah, saya pernah membaca suatu artikel atau juga di YouTube dalam suatu pengajaran dari seorang pengajar yang bernama Rita Wahyu, bahwa kata kita dalam penciptaan manusia, dalam menghancurkan Menara Babel, itu yang dimaksud dengan kita itu bukan Allah Tritunggal, tapi sidang ilahi, di mana Allah berkata kepada para malaikat. Nah, menurut tanggapan Romo ini seperti apa bantahannya atau mungkin pendapatnya? Terima kasih, Mo. Ini sangat bertentangan lagi dengan Kejadian 1:26. Ingat, malaikat itu diciptakan oleh Tuhan. Bagaimana? Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar kita. Bisa dimengerti? Iya, Sama. kalau yang saya tangkap itu ketika ayat itu berkata seperti itu Tuhan sedang berbicara dalam sidang ilahi gitu, Mo, menurut pengajarannya itu. Iya, saya mengerti. Tetapi dalam pengertian ini berarti malaikat itu diciptakan atau punya kedudukan sama dengan Tuhan? Diciptakan, Romo, pasti diciptakan. Lalu bagaimana Tuhan bilang marilah kita menciptakan menurut gambar kita? Ya, itu Ini ada pertentangan lagi kalau kita baca 1 Yohanes 1 coba dibaca deh itu. Yang mana Romo? 1 Yohanes? Ya, Yohanes 1 ayat 1. Oh, Yohanes 1 ayat 1 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada pun dijadikan. Artinya ajakan di dalam Kejadian 1:26 itu untuk malaikat atau untuk ini loh, firman ini yang menjadi manusia. Kalau begitu Pak Yakobus. betul, Romo, betul. Oh, kita baca dulu 1 Yohanes. Sebenarnya belum masuk ke maaf sih, supaya kita sandingkan langsung. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman. Lalu Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Saya bacakan TB2-nya ya, Mo ya. TB2-nya juga ada. Karena yang TB2-nya berbeda. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah jadi. berarti ajakan tadi, marilah kita, itu ajakan untuk malaikat atau ajakan untuk siapa? Tanpa Dia tidak ada satupun. Tidak Tidak ada ada. satupun yang telah dijadikan, yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Oke, sandingkan Yohanes 17:14. Kemuliaan yang ada sebelum bumi diciptakan.
17 ayat 14 ya Pak ya. Yo. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau menjaga mereka dari yang jahat. Lanjut ya. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu itulah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikianlah pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Lanjut Romo. Kita langsung ke ayat 1 dulu. Maksudnya ini kuasa yang dipunyai oleh Tuhan untuk menguduskan. Ini penting sekali. Jadi apa yang terjadi nanti sebentar kalau kita sandingkan ke Efesus 25, 25, 21, 23, itu katakan bahwa Tuhan sendiri menguduskan gerejanya. 5:25 ya, maaf, Efesus. Nanti dalam pengertian ini kalau kita baca ayat 1 ini